Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi teman-teman sekalian di Kalimantan Selatan yang akan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerjasama daerah di Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 di Hotel Gaya Cosmo. Ini adalah bagian ketiga atau bagian inti daripada BIMTEK kita, dan insya Allah atau semoga saya harapkan video ini nanti bisa menjadi panduan Bapak Ibu sekalian di Pemda masing-masing apabila ada yang tertarik untuk melakukan replikasi atau pengulangan BIMTEK kerjasama daerah di Pemda masing-masing. Kita akan langsung mulai. Pertama, pastikan Bapak Ibu sekalian sudah terhubung dengan internet, laptopnya juga sudah siap, pastikan semua jaringan oke, tidak ada gangguan apapun. Bapak Ibu sekalian silahkan melakukan BIMTEK ini dengan serius, tidak terganggu dengan kegiatan apapun di kantor. Jadi yang di kantor tinggalin aja dulu, kita akan fokus untuk melaksanakan pemetaan kerjasama daerah. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, sudah kita buatkan website khusus untuk melakukan pemetaan kerjasama daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Kita akan masuk ke website yang akan kita gunakan dengan alamat s.id/kerjasama strip Jogja Kalsel Prof ya, ya, di Kalsel Prof. Kita klik. Nah, sudah ada di sini. Jadi sebelum kita lebih jauh menggunakan website ini, jadi di video kali ini saya hanya akan memberikan contoh untuk teman-teman di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan nanti mohon mengikuti karena prosesnya sama persis ya, yang akan saya lakukan untuk pemerintah Kalimantan Selatan. Jadi bisa diduplikasi atau direka ulang di Pemda Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk dulu ke data dan dokumen untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi mohon nanti rekan-rekan untuk bisa sign in terlebih dahulu atau masuk ke akun Gmailnya masing-masing. Oke, seperti itu. Sehingga nanti teman-teman sekalian bisa melakukan editing, menambah, mengurangi, memindah file begitu di Google Drive yang sudah disediakan. Di data dan dokumen milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah ada matriks pemetaan yang sudah dimulai oleh teman-teman di Pemprov. Ini ada beberapa daftar OPD provinsi yang mungkin sudah melaksanakan atau bahkan mungkin baru menyusun usulan kerjasamanya ya. Nanti kita akan gunakan informasi yang tersedia untuk bisa kita gunakan dalam proses pemetaan kerjasama daerah. Oke, kita tinggalkan dulu ini. Kemudian kita akan menggunakan matriks file pemetaan. Jadi di sini nanti teman-teman Pemprov Kalimantan Selatan bisa menggunakan master file ini untuk diduplikasi ya. Tinggal diklik kanan, kemudian buat salinan. Nah, salinan yang tercipta nanti silahkan di rename atau diganti nama. Misalnya ini matriks pemetaan, untuk saya sebut saja nanti OPDA dulu ya, OPDA. Jadi nanti silahkan digandakan master file ini sejumlah OPD yang nanti akan melaksanakan kegiatan pemetaan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita buka langsung matriksnya untuk OPDA. Nah, di dalam file Google Sheet ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa menambah sheet atau juga menampilkan semua sheet yang ada di sini. Di sini sudah saya kasih nomor, ada 0, 1, 2, 3, 4.
Di database tidak usah diotak-atik karena itu sudah baku ya, dan itu nanti akan terhubung dengan formulir atau kertas kerja atau sheet yang akan kita gunakan. Nah, di halaman yang ke-0 ini ada petunjuk penggunaan matriks pemetaan kerjasama daerah. Jadi matriks ini Bapak Ibu sekalian bisa gunakan kembali untuk menyelenggarakan pemetaan di daerah Bapak Ibu sekalian nanti sepulang dari BIMTEK. Jadi ini bisa direplikasi di Pemda Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, ini tidak perlu dicetak. Jadi kalau mau dicetak juga silahkan, tapi sebenarnya tidak perlu untuk mengurangi biaya dan juga untuk kemudahan Bapak Ibu sekalian. Jadi seluruh pengisian atau proses yang ada di video ini kita akan menggunakan Google Sheet ya. Kemudian jangan mengubah formula apapun yang ada di setiap formulir atau database. Oke. Untuk menghindari tadi ya kerusakan file yang sudah kita susun sedemikian rupa sehingga antara satu kolom dengan kolom yang lainnya sudah terkoneksi. Dan ini ada beberapa tahapan yang nanti bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Persiapan ada 3-4 langkah, kemudian penanggung jawabnya siapa, material atau alat yang dibutuhkan apa, outputnya apa, sudah dijelaskan di sini. Nanti tinggal Bapak Ibu sekalian dibaca ya. Oke, kita akan masuk ke halaman pertama atau kertas kerja yang pertama. Ini Bapak Ibu bisa besar kecilkan. Ini adalah tabel atau matriks utama yang nanti akan kita gunakan sebagai produk dari pemetaan kerjasama daerah. Seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya, ada 11 kolom ya yang sudah kita desain di sini. Jadi 11 kolom ini saya hanya sebatas mengikuti apa yang dicontohkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian dalam tabel ini ada di baris kelima ada nama atau judul kolomnya gitu. Kemudian baris selanjutnya ada nomor kolom agar kita lebih mudah refer atau mengacu pada kolom mana nanti kita akan mengisi. Kemudian di baris ketujuh ada petunjuk pengisian. Ini tidak usah diubah ya. Jadi ini adalah menjadi panduan Bapak Ibu bagaimana caranya mengisi setiap sel yang ada di tabel ini. Ya, misalnya ini perangkat daerah penanggung jawab ya, yang bertulis biru itu keterangan sudah otomatis terhubung dengan sel 14B pada kolom atau formulir atau kertas kerja B ya. Jadi ini tidak perlu diutak-atik, Bapak Ibu sekalian tinggal membacanya saja untuk bisa mengisi. Kemudian urusan pemerintahan nanti bisa Bapak Ibu sekalian klik tombol segitiga. Jadi maksudnya tombol segitiga itu yang ini ya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan disajikan dengan berbagai macam jenis urusan pemerintahan ya. Tinggal Bapak Ibu sekalian nanti pilih mana yang paling tepat, yang sesuai dengan kegiatan kerjasama yang diusulkan. Kemudian ada juga program ya. Ini programnya bisa Bapak Ibu sekalian temukan ketika membuka RPJM atau RPD atau bahkan RKPD. Jadi program ini kan sesuatu yang sifatnya sudah fix ya, sudah tertentu, sudah ditetapkan, yang itu melekat di komponen RPJM. Kemudian kegiatan ini adalah sesuatu kegiatan yang nanti akan dimasukkan ke dalam RKPD Bapak Ibu sekalian untuk memayungi kegiatan kerjasama daerah yang akan dilaksanakan di N+1, N+2 dan seterusnya sepanjang periode pelaksanaan RPJM-nya. Jika belum ada gambaran kegiatannya masuk yang mana, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan nomenklatur RKPD yang saat ini masih berlaku. Ya, biasanya nomenklatur program, kegiatan atau subkegiatan itu tidak akan berubah banyak setiap tahunnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian tinggal memanfaatkan apa yang sudah ada. Nanti potensi atau objeknya ini adalah diisi dengan bahasa ringkas, mampu menunjukkan aktivitas yang akan diselenggarakan melalui kegiatan kerjasama daerah. Ini juga sudah terhubung dengan kolom 4 pada formulir B ya. Di sini ada formulir B.
Oke, jadi beberapa kolom atau sel di sini sudah terhubung dengan formulir yang lainnya. Jadi makanya di depan tadi sudah saya sampaikan tidak perlu otak-atik ya. Misalnya di sini di baris ke-9 ya, ini sudah ada keterangan di sini sudah terhubung dengan formulir B sel B14 dan seterusnya ya. Ini sudah terhubung. Memang di dalam matriks ini saya cuma mendesain ada 10 baris untuk mengakomodir 10 kegiatan atau usulan kerjasama untuk setiap OPD. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti ada lebih dari 10 usulan ya tinggal di drag seperti ini ya. Satu row seperti ini di drag ya. Dan otomatis yang lainnya juga sudah nyambung ya. Seperti itu. Ya. Kita kembalikan. Ini bagian kertas kerja lampiran keputusan kepala daerah. Nanti ada 2 pihak yang akan mengisi, yaitu OPD. Jadi OPD mengisi seluruh sel yang ada di matriks ini. Dan nanti TKKSD atau bagian perekonomian atau bagian kerjasama atau bagian pemerintahan, siapapun yang membidangi fasilitasi kerjasama daerah nanti bisa membantu pengisian di kolom nomor 10, yaitu kolom tentang jenis kerjasama daerah yang nanti bisa dilaksanakan untuk bisa menaungi usulan kegiatan kerjasama daerah yang sudah disepakati nanti pada proses pemetaan. Kemudian ada formulir A. Jadi formulir A ini seperti yang sudah saya sampaikan di depan merupakan formulir untuk bisa membantu teman-teman OPD pengusul kerjasama untuk bisa berdiskusi secara lebih terarah di internal masing-masing. Jadi ini boleh digunakan, boleh tidak ya. Jadi silahkan, apabila ini membantu silahkan digunakan. Tetapi jika tidak terlalu membantu, Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi sebagaimana halnya kultur atau kebiasaan di tempat Bapak Ibu sekalian. Fungsi dari formulir A adalah untuk membantu OPD pemrakarsa kerjasama daerah dalam menyusun usulan kegiatan kerjasama daerah secara sistematis ya. Ini yang perlu saya tekankan secara sistematis ya. Kemudian yang kedua, untuk membantu OPD yang sama sekali tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan kegiatan kerjasama daerah. Harapannya dengan menggunakan formulir A nanti akan muncul kebutuhan untuk melaksanakan kerjasama daerah. Kemudian menyediakan kerangka berpikir sebelum melakukan pengisian formulir B. Jadi untuk bisa mengisi formulir B sebaiknya ada proses mengisi formulir A. Nah, siapa yang mengisi? Yang mengisi adalah teman-teman OPD yang nanti mengusulkan kerjasama, dan sangat disarankan yang mengisi adalah pejabat unit kerja minimal eselon 3. Jadi boleh kepala bidangnya atau sekretaris dinas boleh. Atau sekarang di sekretariat atau di beberapa OPD mungkin ada mantan struktural ya eselon 4 yang sudah menjadi analis gitu ya, juga bisa sebenarnya mengisi ya. Jadi intinya adalah mereka yang menguasai kegiatan di atau yang menjadi PPTK di OPD masing-masing. Apa saja data yang diperlukan? Ya, data perencanaan pembangunan seperti RPJM, RPD, Renstra, SKPD, SPM, LKPD, hasil FGD, aspirasi masyarakat, peraturan perundang-undangan. Hampir semua data yang terkait dengan tusi kita di OPD bisa digunakan. Jadi ini juga sudah saya sebutkan ya. Jadi ada petunjuk ke pengisian, gunakan pertanyaan panduan di kolom nomor 2 yang ini ya sebagai pemantik diskusi. Penjelasan atas pertanyaan panduan ada di kolom 3, dan silakan nanti tuliskan hasil diskusi OPD masing-masing di sini. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ada 11 begitu. Tidak semuanya harus dijawab, tapi paling tidak ada 3 pertanyaan inti atau penting yang Bapak Ibu sekalian nanti bisa gunakan untuk memantik diskusi. Nanti hasil diskusinya bisa dituliskan di kolom nomor 4. Jadi ini silahkan kalau mau diduplikasi, di copy and paste, tinggal di copy seperti ini ya, copy dan paste seperti ini. Kemudian
hasil yang ini bisa dihapus. Kemudian nanti setiap bidang atau eselon 3-nya bisa menuliskanlah di sini apapun ya. Ini akan menjadi bekal ketika nanti Bapak Ibu mulai mengisi formulir B. Nah, di formulir B ini adalah formulir yang saya kira sangat penting. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian merasa bahwa langsung mengisi formulir atau kertas kerja lampiran ini lebih mudah, lebih menghemat waktu, lebih praktis, silahkan langsung diisi saja di sini ya, di lampiran keputusan kepala daerahnya. Boleh, silahkan untuk masing-masing OPD. Ya. Jadi Pak, ngapain pakai formulir segala macam ribet kelamaan? Oh, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa langsung menulis atau mencantumkan, menuliskan ya usulan kerjasamanya di lampiran keputusan kepala daerah ini, itu saya kira bagus gitu ya. Jadi bisa cepat selesai. Tapi tentu saja nanti pertanggungjawabannya adalah setiap usulan kegiatan itu harus punya argumen. Argumen itulah yang nanti bisa menjadi dasar Bapak Ibu sekalian ketika mengajukan usulan ke TKKSD. Ya, setiap usulan kerjasama daerah diajukan ke TKKSD melalui sekretariatnya di bagian kerjasama biasanya. Nah, bagian kerjasama biasanya atau sebaiknya atau seharusnya bahkan itu harus menanyakan mana studi kelayakannya kalau kerjasama dengan pihak ketiga, mana kerangka acuan kerjanya. Kalau tidak ada itu, ya bisa jadi usulan kerjasamanya akan ditolak. Nah, untuk bisa menulis atau merancang studi kelayakan dan juga kerangka acuan kerja, Bapak Ibu perlu menyusun usulan kerjasamanya secara sistematis. Bagaimana caranya menyusun secara sistematis? Nah, ini ada alat bantunya. Jadi alat bantunya bisa menggunakan formulir A tadi. Kemudian kalau formulir A sudah bisa diisi, nanti kita bisa menggunakan formulir B. Nah, di setiap kegiatan pemetaan sangat disarankan nanti Bapak Ibu sekalian menulis nama OPD-nya yang untuk setiap sheet. Jadi misalnya ini adalah OPD A, ya kita tulis namanya OPD A gitu. Oke. Nah, otomatis nanti di oh, ini tidak terhubung, nanti yang terhubung yang ini ya. Ini biar terhubung. Kita tulis di sini sama dengan ya, biar terhubung. Jadi otomatis nanti OPDA sudah ketulis, dan nanti di kertas kerja yang lampiran keputusan kepala daerah juga sudah tertulis otomatis OPDA. Jadi ini bisa di-linkkan, jadi agar lebih praktis. Nanti setiap OPD menuliskan ya siapa saja yang terlibat dalam pengisian di setiap formulir. Namanya misalnya Pak Saiful ya. Pak Saiful, jabatan beliau adalah Kabak Kerjasama Kerja spasi sama Pemprov Kalimantan Selatan. Ya, nomor teleponnya bisa diisi. Nanti stafnya Pak Saiful juga bisa mengisi di sini. Oke, itu cara mengisinya. Kemudian kita kembali lagi ke formulir B ya. Petunjuk pengisian ya. Jadi idealnya pengisiannya itu urut ya, mulai dari mengisi isu strategis, mengisi potensi daerah sampai ke kolom yang terakhir. Tetapi bisa jadi Bapak Ibu sekalian bisa nih loncat-loncat. Pak, saya belum nemu isunya atau potensinya apa. Saya sudah punya bayangan bahwa nanti akan kerjasama misalnya dengan Universitas Mula Warman. Ya sudah, ditulis dulu calon mitra potensialnya apa. Universitas Mula Warman misalnya, ya kan? Universitas Mula Warman. Atau kita gunakan saja ya matriks pemetaan yang sudah disiapkan oleh Pak Saiful ya di bagian kerjasama Pemprov Kalsel ya. Kita akan lihat, oke, ini mungkin saya akan pilih salah satu dinas ya. Ini dia, ada direncanakan tahun 2023. So nanti Google Sheet yang ini saya akan ubah namanya
menjadi dinas apa nih? Tanaman pangan dan hortikultura. Jadi saya singkat dinas TPH gitu ya. Dinas TPH. Oke. Sehingga nanti di formulir A juga kita ubah menjadi dinas tanaman pangan dan hortikultura. Oke. Benar ya, hortikultura. Enter. Nah, otomatis nanti di sini juga sudah bisa menjadi dinas tanaman pangan dan hortikultura. Oke, kita kembali lagi ke formulir B. Tadi kita sudah cek ya, dinas tanaman pangan dan hortikultura. Baik, ini yang nama PNS-nya tidak usah di link karena bisa jadi pada saat formulir A diisi orangnya beda dengan pada saat formulir B diisi. Tapi yang penting ini diisi saja. Misalnya Pak Saiful masih tetap terlibat ya dalam pengisian di setiap formulir, boleh ya, kabar kerjasama Pemprov Kalimantan Selatan. Nah, nomor telepon atau WhatsApp-nya sekarang bisa dituliskan di situ. Oke, kita langsung misalnya yang sudah ada informasinya di sini adalah mitranya, yaitu nah ini tahun 2023 ada Dinas Pertanian Kabupaten macam-macam ini, ada HST, HSS dan seterusnya. Boleh nih, langsung saja ya, kita copy saja biar gampang. Copy, masukkanlah ke calon mitra potensialnya. Kita ketik ya, double klik ya, double klik seperti ini, atau bisa langsung ditulis di sini juga boleh. Kita Ctrl V ya, di paste. Nah, selesai. Nah, satu kolom sudah terisi calon mitra potensialnya. Coba kita akan bergerak ke kolom yang lain. Kolom outcome. Nah, ini kolom outcome. Meningkatnya produksi dan produktivitas padi. Ya, kita cek di sini. Outcome. Oke. Diisi seperti ini saja dulu nggak apa-apa. Ya, nanti kita akan membahas apakah pengisian dengan bahasa seperti itu sudah tepat atau belum ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kok yang lain belum terisi ya. Nah, kalau belum terisi seperti ini ya, kita akan bergerak ya, bergerak ke beberapa kolom yang lainnya. Ini biar mudah kita bisa hide ya, kita bisa sembunyikan. Atau di freeze saja ya biar enak. Di freeze seperti ini. Gitu. Ya, bekukan baris 23 sampai 25 ya, biar nanti pas scrollnya enak. Oke, nah yang perlu ditanyakan adalah ini sudah kemudian ada informasi yang lagi direncanakan tahun 2023. Berarti ini ditulis 2023. Nah, kita cek ya Bapak Ibu sekalian, kalau ini sudah beberapa terisi, nanti di sini sudah juga ada yang terisi ya. Ini yang menjadi lampiran keputusan kepala daerahnya sudah nyicil diisi, jadi tidak perlu 2 kali kerja. Jadi ketika formulir B sudah diisi, nanti sebagian dari lampiran keputusan kepala daerahnya juga sudah ada yang terisi. Tinggal kita berpikir lebih kritis ya. Kemudian ada rencana kerjasama dengan beberapa dinas pertanian ke pemerintah kabupaten. Outcome-nya adalah meningkatnya produksi dan produktivitas padi. Lalu apa kemudian
yang menjadi isu strategis atau potensi daerahnya. Di sini kita sebutkan bahwa isu strategis adalah jika isu atau masalah ini tidak segera diselesaikan, maka SPM atau indikator pembangunan tidak akan tercapai. Jadi ini adalah alasan mengapa kok kerjasama ini harus segera dilakukan. Jadi kalau tidak segera dilakukan, nanti masalahnya justru akan semakin semakin parah, atau potensi daerahnya justru semakin tidak bisa dioptimumkan. Jadi kita harus mengisi isunya. Misalnya isunya adalah karena ini nanti tujuannya atau outcome-nya adalah meningkatkan produksi dan produktivitas padi, berarti mungkin isunya adalah rendahnya produksi dan produktivitas padi di Kalimantan Selatan. Ini secara umum ya, di Kalimantan Selatan. Rendahnya produksi berarti berkaitan dengan tonase ya. Tonase yang dihasilkan dalam satu periode waktu misalnya. Dan produktivitas ini berkaitan dengan kemampuan produksi persatuan luas lahan misalnya. Jadi produktivitasnya misalnya masih 1 ton per hektar misalnya. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merasa bahwa seharusnya produktivitasnya bisa sampai 5 ton per hektar. Nah, ini kan isu. Jadi sesuatu masalah yang kemudian kita coba carikan solusinya. Jadi kita belum berpikir dulu tentang kerjasamanya, tapi kita berpikir dulu mengenai solusinya dulu nanti ya. Oke, nah untuk menghasilkan ini di rendahnya produksi, nah ini bisa ditulis di sini sebenarnya ya. Ada isu ya, rendahnya produksi dan produktivitas lahan tanaman padi. Nah, untuk melakukan justifikasi ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa menambahkan data dukungnya. Misalnya adalah statistik produksi dan produktivitas padi di Kalimantan Selatan per kabupaten kota tahun 2015 sampai 2021 misalnya. Ini bisa digunakan. Atau spesifik bisa padinya per jenis ya. Per jenis padi ya, per jenis varian padinya, itu bisa. Rendahnya produksi dan produktivitas padi menjadi isu. Lalu potensinya apa? Potensinya adalah luas lahan tanam untuk tanaman padi mencapai misalnya 1 juta hektar. Ini potensi. Dan ada peluang pembukaan lahan baru seluas katakanlah 500.000 hektar. Bisa disebutkan spesifik misalnya di Kabupaten Tabalong misalnya, atau dan Kabupaten Tanah Bumbu. Boleh seperti ini ya. Ini potensi. Jadi potensi itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh daerah tetapi belum dipergunakan secara maksimal. Yaitu namanya potensi. Jadi potensi adalah sesuatu yang sudah kita miliki cuman belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu apakah isu dan potensi harus diisi dua-duanya? Idealnya iya. Jadi isu itu menjadi suatu latar belakang masalah, sedangkan potensi ini adalah sesuatu modal atau sumber daya yang kita miliki tetapi belum dioptimalkan. Tapi kalau satu usulan kegiatan berangkat dari salah satunya, isu saja atau potensi saja juga boleh. Jadi isu dan potensi ini boleh diisi dua-duanya. Yang penting nyambung ya, antara isu dengan potensi, atau salah satunya juga boleh. Nah, kemudian kita mengusulkan pemecahan masalahnya. Jadi kita sadar bahwa ada produksi yang masih rendah, produktivitasnya rendah, tapi di sisi lain kita juga punya lahan tanam yang sangat luas di Kalimantan Selatan. Lalu apa usulan kita agar masalah rendahnya produksi dan produktivitas itu bisa kita tingkatkan dengan menggunakan potensi yang ada? So, misalnya pembangunan
jaringan irigasi pertanian, atau apapun ya, Bapak Ibu sekalian di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura jauh lebih paham. Atau misalnya pengembangan varietas bibit unggul di lahan produktif pertanian padi misalnya, ya. Jadi bisa jadi beberapa daerah kabupaten di Kalimantan Selatan petaninya masih banyak yang belum menggunakan varietas bibit unggul. Dan untuk menyediakan varietas bibit unggul itu perlu bukti atau bahkan perlu anggaran atau bahkan perlu treatment khusus. Nah, ini nanti diharapkan bisa menyelesaikan isu yang ada di kolom nomor 2 sekaligus memanfaatkan potensi yang ada di kolom nomor 3. Jadi kita belum bicara dengan siapa kita bekerja sama. Walaupun nanti sebenarnya di kolom ini sudah ada calon ya. Nah, lalu apa outputnya? Nah, disinilah kita mencoba nanti menghubungkan apa kegiatan yang ada di kolom nomor D atau kolom nomor 4 ini nanti akan menghasilkan apa. Nah, misalnya hasilnya adalah produksi padi di Kalimantan Selatan meningkat sebesar 2 juta ton pada tahun 2024 misalnya. Jadi output itu adalah sesuatu yang bisa kita kuantifikasi sebaiknya. Ya, jangan hanya sebatas meningkatnya produksi padi. Ya. Oke, tapi outputnya adalah produksi padinya menjadi sekian juta ton pada tahun 2024. Mohon maaf, ini sebaiknya ditaruh di sini. Jadi outcome-nya. Dan ini sebaiknya nanti dicek di RPJM-nya Bapak Ibu sekalian di Pemprov Kalimantan Selatan apa yang menjadi indikator dari program yang diusulkan. Ya, nanti dicek di RPJM-nya. Dicek programnya apa, indikator kinerjanya apa, nanti bisa ditaruh di sini. Ya, ini sementara saya hanya mencontohkan bahwa kegiatan kerjasamanya ini nanti akan bisa menghasilkan atau meningkatkan produksi 2 juta ton. Dan kemudian yang kedua, jadi ketik tombol Alt, dan kemudian Enter untuk menambah angkanya ya. Seperti ini, jadi Alt, kemudian ditekan, Alt-nya ditahan, tombol Alt-nya ditahan, kemudian Enter, kemudian ketik nomor 2. Meningkatnya produktivitas lahan dari 1 juta ton per hektar menjadi 1,8, ini jangan juta ya, ton per hektar pada tahun 2024 misalnya. Ya, ini yang terkait langsung dengan outcome dari kegiatan yang kita hasilkan. Atau kita juga harus bisa menghubungkan dengan indikator yang ada di RPJM ya. Nanti silakan cari indikator yang sesuai dengan usulan kegiatan ini di RPJMD atau RPD ya. Selalu mention juga, silahkan disebutkan tahun pencapaian targetnya ya. Jadi di kolom dampak ini idealnya juga sinkron dengan dokumen RPJM atau program atau indikator yang sudah ditetapkan di RPJMD ya. Ya, kita enter Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk outputnya ya tadi misalnya penyediaan misalnya ya, bisa macam-macam outputnya ya. 1, penyediaan
berapa misalnya 5 juta bibit varietas 5 juta bibit unggul padi misalnya ya, di beberapa di daerah kabupaten kota. Kemudian ALT enter gitu ya, ALT enter. 2 misalnya 2000 petani menggunakan atau menanam bibit unggul gitu ya. Kemudian 3 misalnya tadi hasil panennya, branding hasil panen ya, petani yang menghasilkan beras unggulan ya, branding dan pemasaran juga. Kemudian misalnya 4 ekspor hasil pertanian ke kota-kota besar di Jawa dan Sulawesi misalnya. Nah, ini outputnya bisa macam-macam. Jadi kegiatan yang diusulkan Bapak Ibu di bagian kolom nomor 3 ya, pemecahan masalahnya itu nanti bisa menghasilkan berbagai macam output. Jadi output inilah yang nanti akan didistribusikan pada saat Bapak Ibu sekalian menyusun RKPD. Jadi untuk menghasilkan output ini kan butuh yang namanya kegiatan dan subkegiatan. Nah, kegiatan dan subkegiatan tersebut pasti harus punya outputnya dong ya. Ini ya, tuh ada program, ada keluaran subkegiatan sampai ke hasil kegiatan. Ini semuanya nanti diintegrasikan dengan dokumen perencanaan ya di RKPD. Jadi di RKPD tahun depan ditetapkan dan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan justifikasi untuk nama programnya, keluaran subkegiatannya, dan hasil kegiatan. Jadi semuanya terukur. Dan nanti outputnya inilah yang nanti seharusnya atau sebaiknya juga termaktub dalam RKPD. Tapi misalnya ini merupakan output dari kegiatan kerjasama juga nggak masalah. Jadi fleksibel di sini. Nah, kemudian yang nomor 8, kira-kira untuk bisa melaksanakan kegiatan yang ada di kolom nomor kolom nomor 4 dan untuk menghasilkan kolom nomor 5, kira-kira Bapak Ibu sekalian, baik itu di Pemprov Kalimantan Selatan maupun di tempat mitranya itu perlu ada dukungan apa nih? Satu misalnya ya, dukungan anggaran di Pemprov Kalimantan Selatan sebesar katakanlah 2 miliar rupiah untuk apa ya. Kemudian dukungan anggaran di masing-masing Pemkab dan Pemkot sebesar katakanlah sebesar misalnya 1 miliar rupiah untuk apa, jelaskan. 3 misalnya dukungan kebijakan misalnya perlu disediakan misalnya peraturan kepala daerah yang mendorong petani untuk menggunakan bibit unggul ya. Kemudian 4 kerjasama antar daerah dalam pemasaran produk beras ya, hasil dari bibit unggul ya. Kemudian pameran atau mungkin di sini perlu pameran ya, spor atau pameran ya, bisa ditambahkan di output ya. Terselenggaranya 2 kali Agro Expo Kalimantan
Kalimantan Selatan, di Jawa dan Sulawesi misalnya. Ya, untuk itu nanti perlu kerjasama juga mungkin dengan pemerintah di Sulawesi atau pembiayaan untuk produksi, atau nanti kerjasama dengan badan usaha swasta untuk pemasaran, ya misalnya dengan toko swalayan besar ya, dan seterusnya. Jadi channeling atau matchmaking. Nah, ketika ini sudah terisi semuanya Bapak Ibu sekalian, kita harus pastikan bahwa isiannya itu antara satu kolom dengan kolom yang lain itu nyambung ya, sinkron, logis. Jadi yang penting itu logis, dan ini yang nanti bisa menjustifikasi adalah tentu saja teman-teman di Bapeda, di bagian pemerintahan atau Biro Perekonomian misalnya, karena ini mungkin terkait juga dengan perekonomian, sehingga nanti pada saat pembahasan anggaran di dokumen perencanaan tahun depan, ini semua bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika ini semua sudah masuk selesai di formulir B, nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek kembali di lampiran keputusan kepala daerahnya. Ya, ini sudah masuk ya. Kita bisa cek. Ini sudah terisi semuanya karena sudah ngeling ya. Jadi kalau mau menghapus ini jangan langsung di delete ya Bapak Ibu sekalian, jangan langsung di delete seperti ini. Nanti formulanya hilang. Jadi kalau mau menghapus apa yang ada di sini, Bapak dan Ibu sekalian hapusnya di formulir B. Jangan langsung di sini, karena kalau langsung di sini nanti formulanya hilang. Ya, jangan di delete seperti ini, ketik tombol del seperti itu, nanti hilang. Ya, jangan seperti itu ya. Nah, kalau ini sudah yakin, sudah mantap, ya tinggal nanti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengisi beberapa kolom lain yang belum terisi di sini, misalnya di urusan pemerintahan. Ya, ini yang paling nyambung tentu saja di urusan pemerintahan bidang pertanian. Kemudian TKKSD di bagian pemerintahan mengidentifikasi bahwa kalau calon mitranya adalah Pemda-Pemda yang saling berbatasan di Kalimantan Selatan, ya sudah sangat jelas bahwa di sana misalnya dari usulan yang ada di formulir B itu TKKSD bisa menyimpulkan bahwa kerjasama yang mungkin adalah nanti menggunakan mekanisme HSDD atau kerjasama daerah dengan daerah lain ya. Ini atau bisa juga dimasukkan nanti sinergi dengan pemerintah pusat untuk antisipasi, siapa tahu nanti kita bisa mengajukan usulan kegiatan ini kepada Kementerian Pertanian misalnya, ya kita masukkan saja dengan sinergi. Jadi dimasukkan saja nggak apa-apa, ya namanya juga rencana kan, yang namanya rencana itu kita siapkan, bisa jadi terlaksana, bisa jadi tidak. Jadi yang penting perencanaan itu bisa jelas tujuannya apa dan antisipatif juga terhadap perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini sudah terisi, tinggal yang belum terisi yaitu program dan kegiatan. Nah, program dan kegiatan itu silahkan nanti Bapak Ibu cari programnya di atau nomenklaturnya apa di RPJM, yang itu menjadi tugas tanggung jawabnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Atau paling enak sebenarnya lihat aja dokumen RKPD yang masih berlaku ya, tinggal diikutin saja ya. Misalnya saya nggak tahu di RPJM-nya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, nanti dibuka PDF-nya, ketik misalnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, nanti di sana dilihat di matriks RKPD-nya, nanti pasti ketahuan tuh programnya apa dan kegiatan yang bisa sesuai dengan usulan potensi objek yang dikerjasamakan ini, itu nanti masuk kegiatan yang mana. Ya, misalnya programnya namanya program peningkatan produktivitas tanaman pangan. Kegiatannya misalnya ya adalah kegiatan peningkatan produksi beras ya. Nah, selesai Bapak Ibu sekalian.
Jadi yang langsung diisi di kolom kertas kerja lampiran keputusan kepala daerah ini adalah yang kolom nomor 4, kolom nomor 5, dan kolom nomor jenis kerjasama daerah kolom nomor 10. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah bisa atau sudah mampu mengajukan usulan kerjasamanya. Ya, tinggal nanti direview oleh tim koordinasi kerjasama daerah bisa menggunakan formulir C. Nah, formulir C ini saya tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Bapak Ibu sekalian ini sudah saya contohkan ya di sini. Nah, jadi dalam satu bagian usulan nanti kita sudah punya matriks yang sudah saling terhubung ya. Ini kita lihat sudah terhubung, sudah terisi. Ini juga Pak Saiful namanya juga sudah keluar. Ini juga bisa diubah, monggo. Judul dari formulir C ini adalah review dan assessment. Jadi sekali lagi ini opsional. Kalau Bapak Ibu sekalian mau diskusi untuk memutuskan apakah usulannya Dinas Tanaman Pangan tadi sesuai atau layak atau tidak, kemudian diputuskan dalam mekanisme rapat, ya silakan. Tapi kalau mau lebih objektif bisa menggunakan tools atau alat judgement yang sederhana ini ya. Tugasnya nanti ini ada pada TKKSD. Kita langsung saja masuk ke bagian penilaian. Ini yang nomor 1 ini contoh ya, contoh, tidak usah diotak-atik. Ya, jadi yang tulisannya tidak usah diotak-atik berarti nggak usah diotak-atik. Jadi yang ini otomatis terisi ketika sel yang ada di kertas kerja yang warna biru ini sudah terisi juga. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu bisa istilahnya duplikasi. Jadi ini di copy paste. Jadi sepanjang kotak warna merah muda ini bisa di copy paste. Tinggal nanti di bagian ininya ya nanti dihubungkan dengan formulir B yang ada di sini ya, dihubungkan ya. Jadi ini saya cuma mencontohkan ada dua usulan yang nanti sudah langsung terhubung di formulir B, terhubung di formulir C. Nah, misalnya tadi kita sudah melihat contoh ada usulan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Otomatis nanti di sini ada usulan kegiatan ini seharusnya tidak diisi dulu, tapi ini merupakan formula ya, formula. Jadi ini jangan diisi ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi saya lupa. Di kolom nomor 10 di lampiran keputusan kepala daerah ini jangan langsung diketik di sini karena dia terhubung dengan formulir C. Kecuali kalau Bapak Ibu sekalian di Kalimantan Selatan tidak ingin menggunakan formulir C, ya ini bisa langsung diisi ya. Kita skenariokan saja kita sedang ingin mereview usulan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Di sebelah kanan di tabel yang berwarna pink ini ada beberapa pertanyaan panduan bagi teman-teman TKKSD di Kalimantan Selatan untuk bisa melakukan review dan assessment atas usulan. Di sini ada pertanyaan panduan, apakah ini harus segera dilaksanakan? Ya, kemudian apakah manfaat yang diperoleh para pihak jelas dan dapat diukur atau dapat dibuktikan nanti? Kemudian apakah usulan yang disampaikan sinkron dengan dokumen perencanaan? Apakah kerjasama yang diusulkan mampu memecahkan masalah yang ada? Apakah potensi daerah dapat dioptimalkan melalui kerjasama yang diusulkan? Apakah secara regulasi usulan kerjasama tersebut dapat dilakukan? Apakah mitra potensialnya sudah tersedia atau pernah dilakukan penjajakan awal atau belum? Ini semuanya pertanyaan yang sifatnya hanya contoh. Bapak Ibu sekalian bisa gunakan ini atau bisa dimodifikasi. Terus di sini ada penjelasan. Penjelasannya ini merujuk pada skor yang nanti akan kita gunakan. Jadi skor 1 itu tidak urgent, 2 urgent, 3 sangat urgent. Intinya semakin tinggi skornya nanti semakin penting atau semakin siap ya aspek dari pertanyaan panduan yang ada di sini.
Nah, kita masuk ke fase pemberian bobot dan skor. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti setiap usulan itu kalau kita misalnya ingin menggunakan formulir C, maka formulir C ini merupakan sebuah pendekatan yang lebih objektif berupa scoring ya. Scoring ini juga sebenarnya juga subjektif juga. Tapi paling tidak kita bisa menentukan secara kuantitatif apakah usulan kerjasama yang disampaikan oleh OPD itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Di sini ada 3 komponen, ada bobot, ada skor, dan total skor. Jadi total skor ini merupakan perkalian antara bobot dengan skor. Ya, bobotnya ini saya contohkan di sini rentangnya antara 1 sampai 3. Jadi 1, 2, 3 inilah ya, nilainya. Ya, jadi bilangan diskrit. Ya, semakin tinggi bobotnya artinya pertanyaan panduan atau aspek yang ditanyakan ini menjadi semakin penting di mata TKKSD. Ya, jadi bisa kita lihat ini yang nomor 1, 2 itu bobotnya 3, tapi yang nomor 3 dan 4 bobotnya kecil ya, 1, 3 dan seterusnya. Ini silahkan diubah-ubah sesuai dengan preferensi Bapak Ibu sekalian di TKKSD. Nah, untuk skor saya juga menggunakan skor yang rentangnya pendek ya, 1 sampai 3. Semakin tinggi skor berarti semakin siap atau semakin urgent atau semakin merepresentasikan skala yang ada di penjelasan. Misalnya ini skornya 3 berarti sangat urgent, artinya harus segera dilaksanakan di tahun yang akan datang atau di tahun yang direncanakan. Tapi kalau skornya rendah misalnya, apakah kerjasama yang diusulkan mampu memecahkan masalah yang ada? Ini skornya 1 misalnya. Oh, ternyata tidak memecahkan masalah menurut justifikasi teman-teman di TKKSD. Ini silakan dikasih skor 1 dan seterusnya. Nanti skor totalnya akan dijumlah menjadi skor total. Nah, untuk menentukan ini layak atau tidak layak, nanti teman-teman sekalian di TKKSD bisa menggunakan suatu parameter acuan atau yang kita sebut sebagai threshold atau batas minimum ya. Dikatakan layak itu berapa? Ini saya hanya mencontohkan ya Bapak Ibu sekalian, ini skor maksimum yang mungkin di sini, artinya skor maksimumnya adalah bobotnya 3 di sini dikalikan skor maksimumnya berarti 3, berarti skor maksimumnya yang mungkin adalah 9. Ya, kalau minimum berarti bobot dikalikan skor minimumnya 1 ketemu 3. Nanti kita jumlahkan kemudian kita bagi 2 ya. Ini ada rumusnya. Jadi suatu usulan kerjasama dinilai layak apabila skor totalnya sama dengan atau lebih besar dari skor minimum kelayakan. Ya, ini penilaiannya di sini layak ya, ada formulanya di sini. Jadi formula yang digunakan di Google Sheet ini sama dengan formula yang kita gunakan di Microsoft Excel. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menentukan sendiri skor minimumnya. Mau ya minimum maksimum ditambah 5 misalnya sehingga thresholdnya semakin tinggi, atau bisa juga diturunkan. Ini nanti bisa menjadi alat bagi TKKSD untuk bisa menghasilkan daftar pendek usulan kerjasama daerah. Jadi tidak semua usulan nanti akhirnya akan di approve atau akan disetujui menjadi lampiran keputusan kepala daerah. Nah, ini adalah salah satu contoh atau cara bagaimana kita bisa melakukan scoring yang sederhana. Lembar evaluasi ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa copy and paste. Yang paling penting adalah sebelum melakukan copy and paste, Bapak Ibu sekalian harus tahu logika dalam melakukan connection ya, atau menghubungkan antara sel ini dengan sel yang lain di formulir yang lain. Jadi sel ini terhubung dengan apa yang ada di formulir B. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian setelah melakukan review dan assessment, katakanlah itu layak. Nanti di TKKSD silahkan diisi kira-kira dengan usulan kegiatan kerjasama seperti itu, kira-kira jenis kerjasama apa yang bisa dilakukan. Tadi saya contohkan ini adalah KSDD karena mitra potensialnya adalah teman-teman Pemda sendiri ya di lingkungan Kalimantan Selatan. Ya, untuk antisipasi juga kita mungkin memerlukan bantuan dari pemerintah pusat, yang kita tuliskan saja coba sinergi dengan kementerian lembaga. Kita enter di sini dan otomatis nanti di kertas kerja
Ini C59. Ya harusnya nyambung dengan C sini ya. Nah ini ya. Kemudian nanti kalau ada usulan yang kedua, dia nyambung dengan formulir C60. C60 berarti ini ya di sini. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menduplikasi tabel atau matriks untuk review dan assessment, Bapak Ibu sekalian silahkan linkkan isian yang ada di sini dengan formulir B, dan khusus untuk yang bagian jenis kerjasama daerah yang mungkin nanti ngelink dengan lampiran keputusan kepala daerah. Jadi antar formulir ini memang terhubung satu sama lain, dan pengisian formulir ini memang kita desain agar lebih sistematis sehingga pelaksanaan pemetaan ini bisa menghasilkan usulan kegiatan kerjasama yang juga nanti berkualitas. Nah Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang perlu atau bisa saya sampaikan di video pengisian matriks pemetaan kerjasama daerah. Semoga ini nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya memang rumit ya, tapi lebih sistematis. Sekali lagi ini opsional. Bapak Ibu sekalian bisa mereplikasi apa yang sudah saya jelaskan seluruhnya di Pemda Bapak Ibu sekalian, atau kalau dirasa ini terlalu berat, terlalu sulit, ya silahkan langsung diisi saja di bagian lampiran keputusan kepala daerah ini. Yang penting Bapak Ibu sekalian tahu, paham apa yang harus diisikan di masing-masing kolom. Sudah kita sediakan petunjuk pengisiannya dan juga contoh yang ada di baris ke-8 ini. Semoga membantu. Kita sangat terbuka dengan masukan, kita bertukar pikiran. Semoga pemetaan kerjasama daerah ini bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian di Pemda masing-masing. Kita akhiri video ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.